Selamat pagi Mbak. Eh, Hari ini perkenalkan nama saya Bila Pratama, saya mahasiswa dari Poltekkes Tasikmalaya Cirebon. Hari ini akan melangsungkan penyuluhan tentang anemia pada remaja putri. Silakan bisa dibaca Mbak. Sebelumnya nama Mbaknya siapa? Karena aku juga ini. Biasa dipanggil siapa Mbak? Saya dipanggil Mbak Puji. Yang satunya Mbaknya siapa? Amara. Amara. Ini masih SMA kan ya? Iya. Ya, biasanya kalau di SMA sering melihat anak yang tiba-tiba pingsan nggak Mbak? Sering juga lagi upacara aja. Iya, ya, lagi upacara. Atau Mbaknya sendiri pernah merasakan pingsan gitu ya? Belum. Nah, ya terus kalau pagi itu sarapan nggak Mbak? Sarapan. Ya biasanya orang yang pingsan itu karena kadar hemoglobinnya itu rendah. Nah apa sih hemoglobin itu? Nah hemoglobin itu senyawa yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ya. Nah kalau misalkan oksigen di tubuhnya kurang, pasti darahnya juga ikutan kurang, terus tubuhnya jadi lemes gitu, letih, jadi anaknya itu bisa pingsan. Nah lalu apa sih anemia itu? Nah anemia itu suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb yang sudah saya jelaskan tadi ya dalam darah itu lebih rendah dari biasanya. Nah, hemoglobin pada wanita itu biasanya sekitar 11 sampai 13 kadar Hb-nya ya. Nah, kalau misalkan lebih rendah dari 11 itu biasanya terjadi anemia. Terus orangnya juga bisa pingsan, letih, kekurangan konsentrasi seperti itu. Nah, itu lalu apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu yang pertama bisa kekurangan zat gizi. Nah, tadi kan kalau misalkan orangnya nggak sarapan gitu ya, otomatis penyerapan di dalam tubuhnya kadar vitamin lah, kadar karbohidratnya juga kurangnya, jadi bisa menyebabkan anemia tersebut. Lalu penderita penyakit infeksi kronis kayak TBC, HIV, kanker. Nah HIV itu kan kayak penurunan imun ya. Jadi kalau imunnya juga kurang, otomatis penyakit-penyakitnya itu akan masuk ke tubuh. Jadi mengakibatkan orangnya jadi letih, lemas. Nah perdarahan karena menstruasi yang lama. Banyak kalau menstruasi normal nggak kayak seminggu atau lebih, bisa lebih dari seminggu, bisa lebih ya itu kalau menstruasi kan kadang tubuhnya juga lemah ya gitu, kayak capek, gampang capek gitu ya. Nah itu karena darahnya dalam tubuh kan lagi dikeluarkannya darah kotornya, jadi berkurang. Nanti ketika menstruasinya sudah selesai, nanti juga kadar Hb-nya akan naik kembali. Kemudian penyebab selanjutnya itu hemolitik. Nah, hemolitik atau penghancuran sel darah. Apa sih hemolitik itu? Jadi pada penderita thalassemia ada yang penyakit thalassemia. Thalassemia itu karena keturunan. Jadi si sel darah putihnya itu menghancurkan sel darah merah, otomatis sel darah merahnya jadi berkurang kan. Nah itu tuh maksudnya dari penghancuran sel darah. Kemudian pada penderita malaria, jadi hati-hati ya kalau di rawa-rawa gitu ya, kalau lagi main. Nah itu orang yang terkena malaria itu virusnya bisa menghancurkan sel darah merah juga. Lalu tanda dan gejalanya tadi kan sudah disebutkan ya, tanda gejalanya itu ada 5L: letih, lesu, lemah, lelah, dan lunglai gitu, lalai. Nah terkadang juga disertai kayak sakit kepala, kemudian pusing, kepalanya berputar, matanya berkunang-kunang, sudah mengantuk juga, terus cepat
cepat capek gitu ya, terus berkonsentrasi. Lalu apa sih dampak dari anemia ini? Nah, dampaknya itu bisa menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia ini mudah terkena penyakit infeksi. Nah, maksudnya itu ketika darah ini turun, kan tadi udah dijelasin kayak imunnya juga otomatis turun, jadi penyakit virus-virus itu gampang mudah masuk ke dalam tubuh yang akan menginfeksi tubuh. Kemudian menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Nah, karena oksigen ini tidak sampai ke otak, nah otomatis si penderita ini akan sulit berkonsentrasi gitu. Kemudian juga badannya gampang capek. Kemudian dampak pada remaja putri akan menjadi ibu hamil. Nah, ketika si mbak ini ya akan menjadi ibu hamil nanti, kalau misalkan terkena anemia ini bisa mengakibatkan risiko pertumbuhan janin ini terlambat. Nah, jadi ketika mbaknya itu hamil terus terkena anemia, pertumbuhan janinnya ini melambat, kemudian bisa juga terjadi prematur. Kemudian berat badan bayi ini menjadi rendah dan gangguan tumbuh kembang anak, kayak stunting itu kayak kurus, nggak bisa menyerap gizi. Kemudian gangguan neurokognitif itu kayak gangguan pada sel saraf otak. Kemudian pendarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Nah, ketika si mbaknya ini melahirkan juga, itu bisa mengancam kematian ibu dan bayinya karena perdarahan. Nah, kemudian bayi lahir dengan cadangan zat besi yang rendah. Nah, karena ibunya juga rendah, otomatis si bayi tersebut juga rendah. Nah, kemudian meningkatnya resiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. Resiko kesakitan ini ketika banyak kekurangan gizi, kekurangan anemia, itu sakitnya itu melebihi orang sakit lahiran pada umumnya. Kemudian juga ketika bayi sudah lahir gitu ya, bisa terjadi kematian. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya anemia ini? Nah, yang pertama itu meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. Nah, Mbak tahu nggak makan makanan apa sih yang mengandung zat besi? Tahu nggak? Ya kayak daging-dagingan ya, terus apa ya? Kayak protein gitu ya. Nah, kemudian makan makanan yang mengandung vitamin A dan C. Tahu nggak Mbak makanan apa aja? Ya kayak sayur-sayuran ya dan buah-buahan gitu. Nah, sayuran yang mengandung bisa meningkatkan darah itu sayuran yang berwarna hijau yang klorofilnya itu lebih banyak, kayak bayam gitu ya kan hijau. Kemudian yang terakhir itu cara mengatasinya dengan minum tablet tambah darah. Mbak ini kalau di sekolah pernah nggak dikasih tablet tambah darah? Pernah ya? Sering. Nah, itu tuh harus diminum secara rutin. Biasanya kan kadang lihat ya teman Mbak itu nggak minum atau dikumpulin gitu ya, atau dibuang. Nah, itu tuh harus dinasehatinnya, padahal itu tuh untuk kebaikan diri sendiri. Jadi barangkali Mbaknya ketika menstruasi itu cepat capek, itu tuh wajib minum tablet tambah darah supaya Mbaknya itu bisa berkonsentrasi kembali, beraktivitas kembali gitu. Jadi Mbaknya itu harus pola makannya juga harus dijaga ya Mbak. Jangan sering-sering makan seblak gitu ya, harus sering makan sayuran karena anak-anak SMA sekarang kan makannya juga sembarangan ya bebannya. Terus juga harus
sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu gitu. Nah sampai di sini Mbak ada yang ditanyakan? Apa tanya aja Mbak. Ini tidak ada yang mau ditanyakan, apa mau nanya kayak olahraga itu juga berpengaruh nggak sih sama anemia gitu. Jadi misalkan olahraga itu ya, kalau misalkan kalian makan itu ya terus berolahraga itu penyerapannya itu jauh lebih cepat gitu daripada habis makan terus langsung tidur gitu ya. Itu juga misalkan Mbak juga gadang nih, apa gadang juga mempengaruhi itu. Nah gadang juga mempengaruhi ya anemia ini. Nah, karena ketika gadang itu biasanya kan organ-organ sedang istirahat, terus ada juga ya yang sedang menjalankan perannya gitu ya. Nah ketika mbaknya gadang itu organnya sedang tidak baik-baik saja, yang berfungsi pada umumnya. Nah kalau misalkan mbaknya tidak ada yang mau tanya kan nih, sekarang aku mau nanya nih. Nah yang pertanyaan pertama itu, Mbak tahu nggak apa itu anemia? Kurang darah rendah, darah rendah ya. Nah lalu tadi yang sudah saya jelaskan penyebabnya apa aja Mbak? kekurangan zat gizi. Lalu selain zat gizi, lalu apa lagi? Perdarahan karena menstruasi yang lama dan berlebihan. Karena menstruasi lama dan berlebihan. Lalu tadi tanda dan gejalanya apa aja? Iya lemah, kemudian letih, lesu, ya terus lalu dampaknya bagi kedepannya itu seperti apa Mbak? Menurunkan daya tahan tubuh, kemudian penurunan kebugaran, ketangkasan gitu ya Mbak. Lalu ketika Mbak sudah menjadi seorang ibu itu dampaknya apa? meningkatkan risiko pertumbuhan janin bertambah, Pertumbuhan prematur, gangguan perkembangan anak. Lalu cara mengatasinya itu gimana? Cara mencegahnya? Meningkatkan asupan makanan sumber yang bergizi. Ya, meningkatkan sumber makanan zat gizi, zat yang bergizi juga. Lalu makan makanan yang mengandung vitamin A dan C, kayak sayur, buah. Iya, makanan yang mengandung vitamin gitu ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu. Lalu apalagi ya? Tablet tambah darah. Ya, mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi karena mbaknya sudah paham ya apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang apa sih anemia itu, lalu penyebabnya, dampaknya, dan cara mengatasinya gitu ya. Kalau begitu saya sudahi dulu ya Mbak penyuluhan ini.
eh, nanti saya akan kembali lagi berkunjung Mbak untuk memeriksa apakah penjurusan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin nanti orang-orang dari kesehatan juga akan rutin berkunjung ke sekolah-sekolah Mbak ya untuk memberikan update tambah darah tersebut. Baik, saya cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.